Mengandung benih Om Mafia. Bab. Begitu sampai di mansion, Ariela hanya diberi waktu beberapa jam untuk beristirahat. Kamar yang disediakan untuknya lebih besar dan mewah, dengan dinding berwarna emas pucat dan perabotan bergaya klasik, tetapi kemewahan itu terasa hambar bagi Ariela. Ia duduk di tepi tempat tidur, memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan tenaganya. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengetuk pintu dan masuk membawa nampan berisi makanan. "Silakan makan, Nona," katanya lembut. Setelah makan, beberapa pelayan lain datang membawakan sebuah gaun pengantin. Gaun itu ringan, tetapi terlihat sangat mewah berwarna putih gading dengan detail rendah halus di sepanjang lengannya. Tidak ada banyak aksesoris, tetapi desainnya memancarkan keanggunan yang sederhana. Ariela membiarkan para pelayan mendandaninya. Rambutnya disanggul rapi, dengan beberapa helaian kecil yang sengaja dibiarkan tergerai di sisi wajahnya. Mereka memberi sedikit sentuhan riasan di wajahnya cukup untuk membuatnya tampak segar tetapi tetap natural. Ketika melihat dirinya di cermin, Ariela nyaris tidak mengenali wajah itu. Dia tampak cantik, tetapi juga kosong, seperti boneka porselen yang dipoles untuk dipamerkan. Ketika Carton datang menjemputnya, dia sudah siap. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tetapi ekspresinya tetap datar seperti sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Carton memerintahkan Ariela untuk naik ke mobil. Tujuan mereka adalah gereja kecil terdekat, tempat pemberkatan pernikahan akan dilangsungkan. Gereja itu sederhana, dengan dinding batu tua dan jendela-jendela kaca patri berwarna-warni yang memantulkan cahaya sore. Carton telah mengundang beberapa orang untuk hadir bodyguard, pelayan, dan beberapa staf mansion. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada tamu undangan lain. Suasana gereja terasa hening, hanya diiringi bisikan lembut doa dari imam yang berdiri di altar. Ariela berjalan sendiri menuju altar. Gaunnya menyapu lantai gereja yang dingin, langkah kakinya bergema di antara dinding-dinding batu. Tidak ada yang menuntunnya. Dia berjalan sendirian, membawa dirinya dengan anggun tetapi hampa. Carton sudah berdiri di depan altar, menunggunya dengan wajah yang sama sekali tak menunjukkan emosi. Tidak ada senyum atau tatapan kagum seperti yang biasanya ditunjukkan seorang pengantin pria. Ketika Ariela akhirnya berdiri di sampingnya, pemberkatan pun dimulai. Suara imam menggema lembut di dalam gereja, memimpin mereka dalam doa dan janji suci pernikahan. 37. Carton menjawab semua pertanyaan dengan suara yang tegas tetapi datar, seperti membaca naskah yang telah dia hafalkan. "Ya, aku bersedia." Ariela, meskipun suaranya bergetar sedikit, mengikuti setiap langkah dengan tenang. Saat janji suci diucapkan, suasana gereja terasa semakin dingin. Tidak ada isak haru, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Di hadapan Tuhan dan para saksi, hari ini aku resmi kalian sebagai suami dan istri. Pengantin pria, Anda boleh mencium pengantin wanita Anda. Charlon memegang dagu Ariela, kesal karena gadis itu menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi ia menunduk dan mencium gadis itu dalam-dalam, sedikit lebih menuntut daripada sekadar ciuman pengesahan di altar. Dia meraup Ariela seolah gadis itu udara baginya. Carton menggeram, menggigit Ariela gemas, lalu menjauhkan wajahnya. "Aku sudah tidak sabar untuk membawamu ke tempat tidur, Ariela." Ketika akhirnya semuanya selesai, Carton dan Ariela berbalik menghadap tamu yang hadir. Para bodyguard dan pelayan yang hadir bertepuk tangan pelan, tetapi tidak ada ekspresi antusias di wajah mereka. Karena mereka takut pada Carton. Ini bukan pernikahan yang penuh kebahagiaan. Ini hanyalah formalitas yang diselesaikan dengan cepat dan tanpa emosi.
Keluar dari gereja, Carlton dan Ariela kembali ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan kembali ke mansion, mereka tetap diam. Ariela menatap keluar jendela, pikirannya kosong. Carlton duduk di sebelahnya, menatap lurus ke depan. Malam itu, mansion kembali sunyi. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Carlton pergi ke ruang kerjanya, sementara Ariela duduk sendirian di kamar besar itu, masih mengenakan gaun pengantinnya. Di luar jendela, langit Vegas tampak gelap, tanpa bintang. Ariela melepaskan sanggulnya perlahan, rambutnya jatuh menjuntai di bahunya. Pernikahan itu telah berlangsung. Mereka sah secara hukum dan diberkati di gereja. Namun, rasanya tetap bukan pernikahan impian Ariela. Karena tidak ada cinta di sana. Untuk yang kedua kalinya, Ariela terjerat pernikahan tanpa keterikatan hati. Itu membuatnya sangat takut. Nyonya Rutherford. Ah, sekarang ia Nyonya Rutherford. Betapa anehnya nama itu kini menggantikan nama gadisnya. Ariela melihat beberapa pelayan datang. Mereka membantunya melepaskan gaun pengantin, menghapus riasan di wajahnya, dan menyiapkan air hangat untuk berendam. Gaun tidur ini akan cocok untuk Anda, Nyonya. Anda ingin merah atau hitam? Aku tidak ingin memakai gaun tidur manapun. Tapi, Tuan memerintahkan agar kami menyiapkan Nyonya. Karena ini malam pertama kalian. 38. Ariela merasa segugup anak rusa yang baru saja dilahirkan. Ia berdiri di kamarnya, memandang keluar dari jendela besar dengan harap-harap cemas. Ya, Ariela berharap Carlton tidak muncul. Lah berharap pria itu mendadak saja mendapatkan pekerjaan yang banyak agar dia tidak perlu kembali ke kamarnya, agar mereka tidak perlu melakukan ritual malam pertama. Di pernikahan pertamanya dulu, Ariela juga mengalami hal yang sama. Ia ketakutan, tetapi kemudian menghadapinya. Ruben muncul malam itu, tetapi dia kelihatannya terlalu lelah dan langsung tidur di kamarnya. Sendiri. Ya, 2 tahun menikah. Ariela tidak pernah satu ranjang dengan Ruben, itu aneh, tetapi Ariela justru lega. Namun, pernikahan keduanya ini bersama Carlton jelas berbeda. Pria itu adalah pria sejati, seorang pejantan, seorang pria yang memiliki gairah tinggi. Mana mungkin Carlton akan datang ke kamar dan hanya tidur saja. Dia pasti akan menuntut haknya sebagai suami. Dia pasti akan sangat senang merenggut keperawanan Ariela dengan kasar, sangat kasar, karena Ariela berani melawannya. Tenanglah, Ariela. Tarik napas. Gadis itu memejamkan mata. Masih teringat jelas hari itu, ketika Ariela membersihkan apartemen Carlton. Saat ia mendengar wanita itu menjerit sambil ditampar. Perut Ariela mulas. Apakah Carlton akan menamparnya? Mencekiknya? Menyuruhnya menghisap benda itu? Oh, tentu saja Ariela tahu soal sekes. Ia sudah 23 tahun, ia hanya tidak pernah melakukannya. Apakah dia besar? Astaga! Berhenti bertanya-tanya Ariela. Pipi Ariela memerah karena malu. Ya, gadis itu tahu persis. Malam sebelumnya, ketika Carlton melepaskan celana dalamnya, ketika Ariela tidak mengenakan apa-apa dan Carlton menyentuh bukti gairah pada bagian itu. Entah bagaimana Ariela tahu itu benda yang sangat kokoh dan besar. Dia pasti akan senang membuatmu menderita, Ariela. Kau harus tahu. Dia akan senang saat melihatmu menangis. Ariela merasa sangat cemas, sampai lambungnya terasa aneh. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan gaun tidur yang sangat halus dan feminim, tetapi Ariela merasa sangat telanjang karenanya. Ia ingin pergi dan melarikan diri dari sana, atau setidaknya bersembunyi hanya untuk 1 malam itu. Aku tidak sabar ingin membawamu ke tempat tidur.
Kata-kata Carton terngiang di kepalanya. Astaga! Ariela menggigit-gigiti kukunya, ia berdiri, lalu meraih sebuah kaos oversize dan melepaskan gaun tidur minimnya. Sebelum mengganti dengan kaos itu, Ariela merasa jauh lebih tenang. Ia meraih celana training dari lemari, memakainya. Lega sekali tidur memakai pakaian tidur selayaknya yang ia pakai selama ini. Persetan dengan malam pertama. Itu bisa menunggu nantikan. 39. Lelah sekali. Malam sebelumnya ia bekerja menjadi pramusaji dan penari tiang, lalu ia harus melawan Carton. Perjalanan dari Brooklyn ke Vegas membuatnya kelelahan, belum lagi saat dirias dan harus pergi ke gereja untuk menikah. Ya Tuhan! Sungguh melelehkan. Ariela setidaknya harus diberi waktu istirahatkan. Karena sungguh ia sangat gugup dan lelah. Sungguh biadab jika Carton tidak memahaminya. Jadi, Ariela naik ke tempat tidur. Ia memejamkan mata, hanya dalam beberapa detik ia sudah akan masuk ke alami mimpi. Di sisi lain, Carton meraih kenop pintu, ia lalu memutarnya tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Ariela. Carton menggeram, karena tahu pasti Ariela pelakunya, lantas ia pergi lagi untuk mencari kunci cadangan, lalu kembali untuk membuka kunci pintu. Ruangan yang luas dan megah menyambutnya, mata elang Carton langsung menyapu seluruh ruangan dan menemukan Ariela di atas tempat tidur. Dengan langkah tegas dan cepat, Carton menghampiri tempat tidur. Lalu, ia menemukan Ariela di sana. Lelap. Apakah gadis itu sengaja tidur lebih awal? Perhatian Carton lalu jatuh ke kaos yang dikenakan gadis itu. Kaos. Bukankah ia sudah meminta pelayan menyiapkan Ariela agar gadis itu siap dengan gaun tidur yang sudah ia sediakan? Lalu, perhatian Carton teralihkan pada setumpuk kain lembut yang ditinggalkan begitu saja di atas lantai. Carton berjalan, meriah benda itu dan menghirup aroma Ariela di sana. Gadis itu sepertinya mengganti sendiri gaun yang dipakaikan pelayan. Dasar gadis pembangkang. Carton menggeram, lalu pria itu naik ke tempat tidur, lebih tepatnya ia beranjak ke atas Ariela, kepalanya menunduk dan bibirnya dengan segera mendarat di leher Ariela, di tempat bekas luka samar terlihat di sana. Kau harum, kata Carton sambil terus menciumi Ariela. Sampai kemudian pria itu menyadari bahwa Ariela benar-benar kelihatan lelah. Ia juga melihat ada lebam di lengan, paha dan betis gadis itu. Apakah aku yang melakukannya? Charlon lalu beranjak ke tepi tempat tidur, bersamaan dengan itu ia menerima telepon dari kakeknya. Carton, ada seseorang yang menuju ke tempatmu. Malam ini. Ya, izinkan Tuan Albert menepi ke mansionmu sampai besok pagi. Penerbangannya tertunda karena sesuatu yang berbahaya, dia butuh perlindungan. Kau ingat Albert? Carton menjawab singkat, ya. 40. Kalau begitu, aku percayakan dia padamu. Rupanya, obrolan Carton di telepon telah membangunkan Ariela. Gadis itu mengerang, lalu berkata, Tuan Carton. Charlon menoleh ke arahnya. Dengan langkah pelan, Carton menghampiri Ariela. Tidurlah. Apa kau tidak berniat memaksaku untuk bercinta denganmu? Carton menggeram. Aku sudah merencanakannya, tapi tidak ada waktu. Sekarang kau istriku secara sah. Aku bisa melakukannya kapanpun aku mau. Pria itu berbalik. Ariela menggigit bibir, ia mengubah posisi menghadap pintu. Tuan. Carton berhenti. Ya. Bolehkah aku meminta izin? Besok aku ingin pergi ke rumah Maria. Aku perlu mengambil beberapa barang berharga yang kutinggalkan bersamanya. Selama beberapa saat Carton diam. Tidak. Sungguh. Tapi aku harus pergi. Melihat tatapan memohon di mata Ariela, Carton menghela napas. Aku tidak yakin kau benar-benar tulus. Aku tidak berniat melarikan diri.
Aku berkata jujur dan aku janji, aku tidak akan mengkhianatimu. Kau akan pergi bersama pengawal. Apa kau mengerti? Ariella mengangguk. Baiklah. Tepat ketika Carton hendak pergi, seorang pelayan menghampirinya. Tuan Carton, ada tamu yang datang. Suruh dia masuk. Sementara itu, di sisi lain, Tora Baron baru saja selesai bermain dengan dua gadis, yang semuanya saat ini terkapar di atas tempat tidur dengan sangat kelelahan. Aku sudah selesai dengan kalian, pergi. Tora memerintah dalam suara santai, tetapi gadis-gadis itu sudah pergi secepat yang mereka bisa. Salah seorang wanita datang, wanita itu merangkak ke dekat Tora lalu mengangkat sebuah lap basah untuk 41. Membersihkan tubuh sang tuan dari keringat setelah bercinta. Sementara wanita itu sibuk, Tora menghisap rokok dalam-dalam. Kehidupannya sebagai mafia kelas kakap sungguh makmur. Entah kebaikan apa yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga ia menikmati kesuksesan seperti ini di masa mudanya. Dengan satu tangannya, Tora meraih ponsel ketika menemukan benda pipih itu berdering. Ia mengangkat panggilan telepon secepat mungkin, lalu mendengarkan di seberang sana. Tuan Baron, aku berhasil mendapatkan Barbara. Kami dalam perjalanan, sebentar lagi kami sampai. Tora tertawa. Bagus, suruh pelacur itu menemuiku. Aku sudah tidak sabar. Sekitar 5 menit kemudian, anak buah Tora menyeret wanita yang dimaksud. Wanita itu didorong hingga tersungkur di lantai. Barbara Rosewood mendongak menatap Tora, lalu matanya melebar terkejut sebelum ia memilih untuk bersujud di lantai. Tuan Tora, ampuni aku. Kumohon ampuni aku. Tawaran untuk pelunasan hutang datang dari kelompok pesaingnya, Carton Rutherford. Ia sudah menduga Carton berniat memiliki gadis itu untuk dirinya sendiri. Kenapa ia tidak tahu dari awal bahwa Putri Barbara Rosewood adalah gadis yang cantik? Sialan anak buahnya itu. Mereka tidak pernah berkata kalau Ariella Rosewood secantik bidadari. Kalau saja ia tahu, ia akan senang sekali memilikinya sebagai budak. Sayang, ketika ia tahu soal gadis itu, Ariella justru berada di tangan Carton. Tuan Carton Rutherford berniat melunasi hutang-hutang gadis itu. Seorang utusan Carton datang pada asistennya, dan Tora masih ingat percakapan mereka ketika si utusan diperintah menghadapnya. Hutang-hutang. Terlambat. Kali ini semua bukan soal uang lagi. Utusan Carton berkata, Tuan Carton siap melunasi semuanya. Sudah kubilang, aku sudah tidak menginginkan uang, tapi aku menginginkan gadis itu. Kembali ke masa kini. Tora menatap ke arah Barbara, lalu ia memberi tanda dengan jari. Mendekatlah dengan cara merayap, Barbara. Wanita ular itu merayap ke dekat Tora. Ia masih membungkuk ke lantai. Pria itu berkata, kenapa kau tidak mengatakan bahwa kau memiliki putri yang sangat cantik, Barbara? Kenapa kau menyia-nyiakannya? Padahal kau bisa membawanya padaku. Barbara mendongak, menampilkan wajahnya yang babak belur. Maafkan aku, Tuan. Saat aku mencoba melakukannya, Anda sedang sangat marah dan ingin membunuhku. Kupikir kau tidak akan menerima pertukaran seperti itu. Tora mengusap-usap dagunya. Kau masih bisa memperbaikinya, Barbara. Bagaimanapun caranya, kau harus mendapatkan gadis itu untukku. 42. Ariella sedang memandang dirinya di depan cermin, memakai gaun ringan yang indah berwarna putih dengan motif bunga-bunga. Rambut merahnya dijepit dengan jepitan bunga cantik, dan ia sudah terlihat segar setelah tertidur lelap semalam. Pintu kamar terbuka. Seperti biasa, pelayan masuk untuk menghampirinya. Nyonya, Tuan memanggil untuk sarapan. Ya, aku segera datang. Pelayan itu membukakan pintu untuknya.
Tuan bersama sahabat kakeknya, Nyonya. Jadi Tuan berpesan agar Nyonya bersikap sopan dan mengikuti alur permainannya. Apakah dia pikir aku akan bersikap seperti orang hutan? Pelayan yang mendengar ucapan Ariela, tersenyum. Ayo, kita pergi, aku sudah lapar. Maka mereka pun bergerak menuju halaman mansion, tempat di mana Carton dan Tuan Albert tamunya, duduk di sana. Untuk pertama kalinya, Ariela melihat Carton terlibat banyak pembicaraan santai dengan orang lain. Pria tua bernama Albert itu memakai kemeja yang rapi, ia juga membawa tongkat meskipun sedang duduk di kursi sarapan. Pagi ini hari cerah sekali, rumput-rumput dan pepohonan yang dirawat oleh tukang kebun profesional menghijau segar. Ariela bahkan melihat ada burung yang berkicau di salah satu dahan pohon. Ia melangkah memasuki lingkungan yang ramah itu, lalu segera bertatapan mata dengan Carton Rutherford yang sejak tadi sibuk berbicara dengan Tuan Albert.